Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Nah, waktu saya ngomong saudara, berarti ya saudara. Kalau saudara itu harus kenal. Apalagi kita sebagai saudara itu sudah disatukan oleh darah yang satu, yaitu darah Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya saudara, saudara kenal enggak kanan, kiri, depan, belakang saudara? Ya, kalau enggak kenal saudara, ada satu kata yang bisa menjadi panggilan bagi semua orang, tapi nggak enak saudara. Kalau panggil orang, satu kata nggak enak saudara. Ya kalau paling enak panggil namanya saudara. Sebelum panggil nama mesti kenal dulu. Oke saudara kenal, tolong lihat kanan kiri. Namanya, nama loh saudara ya, nama ya. Kenal, kalau belum kenal ya kenalan. Ya depan belakang juga boleh, kalau belum kenal ya kenalan. Saya takutnya saudara waktu kita nanti sampai di surga, kemudian sesudah itu ketemu, kita panggilnya nggak enak saudara. Ya enak panggil nama, itu jauh lebih sopan dan jauh lebih enak. Sudah kenal saudara? Bohong awas ya. Dulu bagaimana cara saya mengenal murid-murid pada waktu ngajar di sekolah. Waduh hari ini kenal, besok lupa, hari kenal, besok lupa. Akhirnya saya foto satu persatu murid-murid itu, kemudian saya print, saya hafalin di rumah. Oh ini namanya Kevin, ini namanya Stephen dan sebagainya. Akhirnya jadi kenal saudara. Kalau enggak enak ya manggil, kamu enggak enak saudara. Tapi kalau kita panggil, Kevin, wah dia senang sekali dipanggil namanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sudah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan mulut kami. Sekarang tibalah waktunya kami tidak menggunakan mulut kami, tetapi mendengarkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berkati apa yang sudah hamba-Mu persiapkan. Sucikan, kuduskan, dan tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita sudah masuk kepada akhir dari pasal 21 Injil Lukas yang akan diambil dari 2 dan kemudian akan besarkan kalian itu sendirian. Nah ternyata betul saudara, Papa ngerti ini adalah seorang yang sangat tangguh sekali saudara. Dan kemudian mama membesarkan kita dengan berjualan di toko kecil saudara-saudara. Cuma ukuran 2 kali 2 meter, berjualan pakaian, lalu kemudian pakaian dalam, handuk, seragam dan sebagainya. Dan kemudian saya sudah mulai membantu sejak kelas 4 SD sampai 3 SMA sebelum kuliah. Itu papa saudara. Nah bagaimana mama? Mama saudara sebelum meninggal juga enggak kasih wejangan juga saudara. Biasanya dipanggil anak-anak sini semua. Kemudian dikasih wejangan-wejangan saudara. Tapi enggak kasih wejangan. Udah itu ya sudah meninggal. Nah mungkin saudara mama pede juga. Di antara kami ada 6, 1 kena stroke. Wanita, nomor 2 tidak nikah. Mungkin mama pede saudara, bahwa kami pasti akan jaga saudara yang satu ini. Akan merawat dan memeliharanya, mungkin dia pede saudara. Nah oleh sebab itu saudara, yang kedua juga apa? Karena mungkin saudara, mama itu enggak kasih harta warisan. Sehingga dijamin saudara, enggak mungkin ribut. Kenapa? Enggak ada harta warisan saudara. Mari kita ya, sebagai anak-anak saudara, kita itu sebelum orang tua kita meninggal, hiduplah rukun-rukun saudara. Kenapa? Kasihan loh, orang tua dia sudah berjuang mati-mati membesarkan anak-anaknya. Nah, sebelum mati saudara dipersulit lagi. Jangan saudara. Ya mari kita sebagai anak sudah dibesarkan oleh orang tua. Kita membahagiakan orang tua. Jangan membuat bingung hati orang tua saudara. Sebelum orang tua enggak ada, hiduplah rukun saudara. Kenapa saudara? Karena kasihan, orang tua sudah susah luar biasa. Lalu kemudian selagi kita masih muda saudara, kerja keraslah. Kerja keras saudara, supaya apa? Supaya kita bisa membiayai diri sendiri. Dan juga supaya kita saudara tidak tergantung kepada harta warisan. Saya bersyukur. Menikah saudara, orang tua tidak perlu keluar duit 1 rupiah pun. Kenapa? Sudahlah, jangan pikir yang susah-susah. Kita kerja keras, cari duit setengah mati, hemat-hemat, menikah tanpa uang orang tua. Dan juga bersyukur turun kepada anak.
Anak juga mau menikah, tidak minta uang 1 rupiah pun kepada orang tua, saudara. Kenapa? Ajarkan kerja keras, kemudian ajarkan hidup hemat. Jangan minta-minta sama orang tua, saudara. Dikasih ya syukur, enggak dikasih ya sudah, saudara. Lebih baik kita sebagai orang tua wariskan apa kepada anak kita? Wariskan kasih kepada anak kita. Wariskan kejujuran kepada anak kita. Wariskan hidup hemat kepada anak kita, saudara. Wariskan hikmat kepada anak kita. Lebih daripada harta warisan, saudara. Saya ingatkan, penting, saudara. Ada satu orang ayah, saudara, di otaknya duit terus. Kemudian dia sakit, kemudian mau meninggal, saudara. Wah, dia punya anak 10. Lalu kemudian anaknya pada kumpul semua. Oh, ada si Acong lah, si Asan lah, si Aven lah, macam-macam, saudara. Kemudian dipanggil. Asan, hadir Pak. Waduh, Acong, hadir Pak. Sampai anak ke-10, hadir Pak. Kemudian Papa bilang, gila kamu semua. Siapa yang jaga toko kalau kamu hadir semua di sini? Wah, ini menakutkan saya. Otaknya duit, saudara. Nah, jadi kemudian dia bisa kasih wejangan apa kepada anak-anaknya? Enggak, saudara. Nah, Tuhan Yesus sendiri, saudara, dia kasih nasihat. Dia kasih wejangan kepada murid-muridnya. Untuk apa? Berjaga-jaga dalam 2 hal. Pertama, kamu berjaga-jaga. Kenapa? Karena kota Yerusalem itu suatu saat nanti akan diluluh lantakan. Oleh siapa? Yesus berkata, oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, kamu berjaga-jaga. Karena apa? Suatu saat nanti seluruh dunia itu nanti akan diluluh lantakan. Akan terjadi namanya kiamat umum. Dan Yesus berkata, dengan tanda-tanda apa? Dengan tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan kemudian Yesus berkata, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut, saudara. Yesus sudah berkata, laut akan menggelora, akan menakutkan, orang-orang akan bingung. Sebetulnya sudah terjadi kiamat kecil, saudara. Pada waktu misalnya terjadi tsunami Aceh, itu sudah kiamat kecil. Waktu kemudian orang bingung, terheran-heran, kenapa laut tiba-tiba surut, saudara? Heran, kok surut ya? Mereka nggak ngerti, saudara. Karena sebentar lagi kemudian ternyata laut akan berbalik. Itu semua orang sudah terheran-heran, saudara. Yesus berkata, nanti lebih terheran-heran lagi. Kenapa? Akan terjadi deru laut, akan terjadi gelombang laut yang sangat besar sekali. Dan kemudian Yesus berkata bahwa orang nanti akan mati ketakutan. Karena apa? Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang terjadi menimpa bumi ini. Dan kemudian Yesus berkata bahwa angkasa-angkasa juga akan bergoncang, saudara. Yesus ingatkan, pertanyaannya, mengapa bisa terjadi kiamat total? Atau mengapa harus terjadi kiamat total, saudara? Karena dunia itu makin lama, saudara, itu makin rusak. Pencemaran udara terjadi di mana-mana, saudara. Baik oleh pabrik-pabrik besar yang gila-gilaan menghasilkan pencemaran udara, maupun oleh asap-asap kendaraan bermotor, saudara. Orang merusak lingkungan. Jangan kira, saudara, pohon-pohon yang ditebang sembarangan. Jangan kira laut yang dirusak sembarangan. Jangan kira bumi yang dirusak sembarangan, saudara. Jangan kira mereka tidak menuntut keadilan, loh, saudara. Jangan kira binatang-binatang yang terbunuh karena pencemaran lingkungan. Jangan kira mereka tidak menuntut keadilan, loh. Alkitab mencatat, saudara. Pada waktu Tuhan menghakimi dunia ini, secara puitis, saudara, pohon-pohon bersukaria, laut bersukaria, alam semesta bersukaria. Kenapa? Karena keadilan Tuhan dinyatakan kepada mereka, saudara. Maka jangan kira ya bahwa binatang gak nuntut, saudara. Pohon gak nuntut, laut gak nuntut, batu gak nuntut, semua akan menuntut, saudara. Maka saudara, kita sebagai orang Kristen jangan merusak lingkungan, saudara. Lalu kemudian yang kedua, kenapa harus terjadi kiamat total, saudara?
Karena manusia semakin lama bukan semakin baik, tetapi justru semakin jahat, saudara. Kasih contoh, Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, saudara. Tapi kemudian sekarang yang terjadi, baru kemarin baca di berita, saudara. Pemerintah Jepang sudah ketar-ketir. Kenapa? Karena angka pertumbuhan penduduk yang tua banyak sekali. Yang tua akan menjadi beban buat negara, saudara. Maka kemudian mereka pikirkan bagaimana caranya supaya orang itu mau punya anak. Maka kemudian saudara, yang punya anak dibiayai oleh negara, saudara. Kenapa? Karena orang sekarang sudah makin tidak mau punya anak. Cuma mau seksnya, tidak mau anaknya, saudara. Seksnya mau, tetapi anaknya tidak mau, saudara. Kenapa? Karena repot punya anak itu. Wah, menderita banget. Sudah mendengar kita tidak punya anak. Saudara, itu sesuatu hal yang melawan firman Tuhan. Manusia semakin lama bukan semakin baik, tapi justru semakin jahat, saudara. Dan seks bebas itu bukan dianggap lagi sebagai dosa atau kejahatan, saudara. Tapi dianggap sebagai namanya hak asasi manusia yang harus dilindungi, saudara. Seks bebas. Saudara, pertanyaannya, kepada siapa Tuhan berharap agar dunia tidak semakin jahat, saudara? Kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada orang Kristen, saudara. Yang diberikan firman-Nya, jagalah lingkungan, tebarkan kebaikan, jalankan kebenaran, jalankan keadilan, dan juga beranak cuculah. Jangan sampai musnah manusia itu, saudara. Manusia makin lama makin jahat. Saya mengajak, hai kalian para remaja-remaja Kristen, para pemuda-pemuda Kristen, jagalah kekudusan hidup. Jangan lakukan seks bebas sebelum pernikahan, saudara. Jangan melakukan dosa-dosa korupsi, jangan lakukan dosa-dosa narkoba, jangan lakukan dosa-dosa penipuan, jangan lakukan dosa-dosa apapun juga, saudara. Kenapa? Karena harapan Tuhan hanya kepada orang Kristen, saudara. Saudara, kehancuran dunia itu tidak perlu Tuhan turun tangan menghancurkan dunia, enggak, saudara. Teolog-teolog reform berkata, cukup Tuhan tarik saja anugerahnya, saudara, dunia hancur. Kalau Tuhan turun tangan, saudara, sentil sedikit hancur, saudara. Tapi teolog reform berkata, tidak perlu turun tangan, Tuhan tinggal tarik saja anugerahnya, maka dunia pasti akan hancur, saudara. Kejahatan akan makin merajalela, saudara. Kalau Tuhan menarik anugerahnya, saudara, kejahatan akan semakin merajalela. Maka saudara, kita orang-orang Kristen, saudara, kita mesti minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, please, tolong jangan tarik anugerahmu. Saudara, mari orang-orang Kristen jalankan apa? Kewajiban kita. Sekarang ini saudara, kita jadi orang Kristen, begitu banyak orang Kristen, apa sih yang mereka minta, saudara? Mereka jarang loh minta menjalankan kewajibannya. Mereka minta hak-haknya, saudara. Betapa egoisnya orang Kristen, saudara. Saudara tahu, di hadapan Tuhan, semua manusia tidak punya hak sedikit pun, saudara. Kenapa? Dia Tuhan. Kita ini siapa, saudara? Kita cuma manusia, ciptaannya. Kita tidak punya hak sedikit pun, saudara, di hadapan Tuhan. Saudara, kalau misalnya Tuhan mengadopsi kita, saudara, sebagai anak-anaknya, saudara, itu karena apa? Itu karena kerelaannya, bukan karena kita penting. Tidak ada satupun manusia yang penting, tidak ada, saudara. Tapi kalau dia memang adopsi kita, dia memang angkat kita sebagai anak, saudara, itu karena kerelaannya yang begitu besar, saudara. Buat siapa? Buat kita, saudara. Jadi kita tidak perlu GR-GR. Wah, aku sekarang anak Tuhan, puji Tuhan, tidak perlu GR-GR, saudara.
Kenapa? Karena kita tidak layak diangkat sebagai anak. Kita cuma layak dihukum, saudara. Tapi kalau kita sudah diangkat sebagai anak, saudara, maka kemudian kita apa? Kita mesti sadar, aku adalah anak. Aku harus jaga orang tuaku yang sudah mengangkatku sebagai seorang anak, saudara. Dan kemudian sesudah Yesus menubuatkan dua hal. Pertama adalah kiamat lokal yang terjadi di Yerusalem. Akan dihancurkan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, Yesus menubuatkan tentang kiamat total. Yaitu apa? Kedatangannya kali yang kedua. Dan kemudian Yesus memberikan tanda-tanda kapan kiamat total. Yang kedua, Yesus mengatakan apa yang harus dilakukan. Sekarang mari kemudian kita baca dari Lukas pasal ke-21 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-31. Lukas pasal 21 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-31. Kita baca bersama-sama dengan tempo yang lambat saja. Lalu 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, itu yang baru saja kita bacakan, saudara. Apa maksudnya ya dengan perumpamaan? Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, bahwa musim panas sudah dekat. Apa maksudnya, saudara? Matthew Henry menafsirkan seperti ini kalimat tadi, saudara. Seperti dalam kerajaan alam ada rangkaian sebab akibat, begitu pula dalam kerajaan Allah Sang Pemelihara ada rangkaian sebab akibat antara kejadian satu dengan kejadian yang lain, saudara. Waktu kita melihat sebuah bangsa, kata Matthew Henry, sedang memenuhi ukuran kefasikannya, kejahatannya, saudara, kita dapat menyimpulkan kebinasaan mereka sudah dekat. Yang berikutnya, ketika kita melihat kehancuran segala kuasa yang menindas itu sudah semakin dekat, maka saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, saudara. Lihat saja suatu bangsa. Kalau ini jahatnya luar biasa. Nah, berarti saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus akan datang segera, saudara. Dan kemudian saudara, apakah sekarang sudah ada tanda-tanda bangsa atau negara yang makin fasik? Belum terlalu jelas. Kenapa, saudara? Sebab dulu cuma ada dua negara yang besar. Satu Amerika, dua Soviet Union atau Uni Soviet, saudara. Cuma dua negara yang besar, saudara. Tetapi Uni Soviet sudah runtuh. 26 Desember 1991 sudah runtuh. Dan tinggal sisa Rusia yang besar, saudara. Dan itu tidak terlalu besar. Dan kemudian Soviet runtuh, RRC naik, saudara. Maka sekarang ada dua lagi negara, Amerika dan RRC, saudara. Kita nggak tahu ya, apakah saudara Amerika makin kecil sehingga RRC makin besar. Kita nggak tahu, saudara. Kalau saja saudara Amerika makin kecil, RRC makin besar, saudara, maka tinggal satu kekuatan, yaitu namanya adalah RRC, saudara. Nah, jika RRC itu bertunas, tadi dikatakannya kalau lihat pohon sudah mulai bertunas, nah tandanya itu sudah dekat, saudara. Kalau RRC bertunas dan melakukan kefasikan atau melakukan kejahatan, saudara, maka kedatangan kerajaan Allah atau kiamat itu sudah makin dekat, saudara. Itu kalau RRC menjadi penguasa tunggal jahat, saudara. Tapi kalau RRC, saudara, tidak melakukan kefasikan, maka ya kita nggak tahu kapan, saudara. Nggak tahu. Setahu saya, saudara, RRC nggak pernah menjajah orang lain, setahu saya, saudara. Nggak seperti bangsa-bangsa barat, suka menjajah orang lain, saudara. Kita nggak tahu, apakah nanti fasik, kita nggak tahu, saudara. Lalu kemudian, saudara, bagaimana dengan India? Pelan-pelan negara ini, saudara, ini makin lama makin maju, saudara. Coba lihat orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan kelas dunia. Banyak orang India, saudara.
Apakah India akan jadi negara yang melakukan kefasikan? Kita nggak tahu, saudara. Dan kemudian kita lanjut di dalam ayatnya yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, apakah saudara di dalam ayat ke-32 ini? Bahwa sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Apakah itu berarti, saudara, bahwa murid-murid Yesus atau orang-orang pada zaman Yesus tidak akan mati sebelum mereka melihat kiamat total, saudara? Pasti tidak. Kenapa, saudara? Karena istilah angkatan di dalam perjanjian lama itu juga dipakai untuk menunjuk jenis orang. Kita lihat di dalam Mazmur 14 ayatnya yang kelima. Mazmur 14 ayatnya yang kelima. Sama Mazmur 12 ayat yang ke-8. Satu angkatan baik, satu angkatan jahat. Mazmur 14 ayatnya yang kelima, mari kita baca bersama-sama. Sesudah menemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Yang kedua kita baca dari Mazmur 12 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara, dalam Mazmur 14 ayat 5 itu bicara angkatan yang benar. Saudara, kalau misalnya mengikuti Mazmur yang ini, saudara, berarti bahwa jemaat itu akan bertahan. Sampai kapan? Sampai kesudahannya. Itu yang dimaksud dengan angkatan ini tidak akan berlalu, saudara. Tapi di dalam Mazmur 12 ayat ke-8, angkatan orang fasik, angkatan orang jahat, saudara. Berarti, saudara, bahwa kepada angkatan yang jahat ini akan kena murka Tuhan, saudara. Dan Tuhan Yesus sedang berkata bahwa orang-orang seperti ini atau angkatan yang jahat ini akan terus ada sampai nubuat-nubuatnya itu terjadi atau tergenapi, saudara. Itu arti dari kalimat ini, saudara. Waduh, nggak gampang untuk menafsir kalimat ini, sangat nggak gampang, saudara. Cari, pikir, kait-kaitin, cari lagi, sangat-sangat tidak gampang, saudara. Khotbah itu, saudara, sangat-sangat tidak gampang. Salah, saudara, menyesatkan orang. Juga saya akan dihukum oleh Tuhan, saudara. Maka khotbah itu sangat-sangat tidak gampang. Tadi song leader, saudara, jadi song leader itu nggak gampang loh, saudara. Gampang nggak Pak Kevi? Nggak gampang. Dia mau ngomong, tolong HP di silent. Dia ngomong, tolong HP dengan nada dering. Itu nggak gampang, saudara. Semua pada ketawa, iya salah itu, mesti di silent atau diketar, bukan dengan nada dering. Kok malah sengaja, saudara? Nggak gampang. Saya tahu itu pasti nggak sengaja. Sangat nggak gampang, saudara. Saya juga pernah ya, suatu ketika di sidang sinode, giliran saya presentasi. Waktu presentasi sudah itu banyak orang ketawa rame-rame. Saya bingung, padahal gua nggak lucu ya. Ketawa, kenapa pada ketawa, saudara? Sudah bodo amat, pokoknya ngomong terus. Sesudah itu kemudian selesai, kira-kira 5 menit, kembali, saudara. Nggak lama kemudian Patong kasih tahu, kamu tahu nggak kenapa semua orang pada ketawa? Nggak tahu, Patong. Kamu itu sedang disorot pakai layar besar. Kemudian kamu waktu presentasi itu nyontek di sini. Memang saya tulis, saudara. Ya mau ngomong apa, poinnya saya tulis, saudara. Ya waktu ngomong saya sebelum gini, saudara. Wah, itu layar besar banget, saudara. Pada ketawa, saudara. Memang nggak gampang, saudara. Ya tadi makanya waktu pakai salah, ya sudah, memang nggak gampang, saudara. Ya itu adalah sesuatu memang nggak gampang. Nah, kemudian, saudara, waktu khotbah juga itu sangat-sangat tidak gampang. Dan kemudian di dalam ayat ke-33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, Yesus sedang mengkontraskan
kalimat ini dengan ayat yang ke-32 dikontraskan. Apa artinya? Semuanya akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, saudara. Apa artinya? Semua perkataanku itu jitu, tepat, tidak mungkin salah, saudara. Salah satu aspek ketuhanan Yesus adalah dari kalimat-kalimatnya yang tak mungkin salah, saudara. Satu pun kalimatnya tidak ada yang salah, saudara. Itu kalau bukan Tuhan, tidak bisa, saudara. Nabi, saudara, pada waktu dia mendapatkan inspirasi dari Tuhan, tidak mungkin salah, tidak boleh salah. Tapi waktu tidak dapat inspirasi, saudara, dia sangat mungkin salah. Tetapi Tuhan Yesus, saudara, dapat inspirasi, tidak dapat inspirasi, itu tidak pernah salah dan tidak mungkin salah, saudara. Maka dia berkata, langit, bumi akan berlalu, tetapi perkataanku itu tidak mungkin akan berlalu, saudara. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-34, 35, kita baca bersama-sama. Ayat 34 dan ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Saudara, Tuhan Yesus bicara apa? Bicara soal hati. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh macam-macam pesta pora, kemabukan, kepentingan dunia. Jangan, saudara. Kenapa, saudara? Karena itu sesuatu yang dimulai, saudara, dari hati. Pertanyaan, saudara, apakah hati kita itu sekarang ini tertuju kepada Tuhan? Atau hati kita, saudara, tertuju kepada dunia ini? Atau hati kita tertuju kepada dosa, saudara? Saya simpulkan ini. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, saudara, maka kita pasti menjauhi dosa. Kalau hati kita tertuju kepada dunia ini, saudara, maka kita akan dekat kepada dosa, saudara. Orang Kristen bukan berarti tidak bisa berbuat dosa, bukan berarti, saudara, bisa berbuat dosa. Tapi John Calvin, saudara, dia berkata bahwa orang Kristen bukan berarti dia tidak bisa berbuat dosa. Tetapi orang Kristen, dia sangat peka dengan dosa-dosa yang paling kecil. Seperti mata kita, begitu peka, saudara, dengan debu yang paling kecil, saudara. Mata nggak perlu kena batu bata, saudara. Karena debu kecil itu sakitnya luar biasa. Nah, saudara, hati kita sekarang sedang tertuju kemana? Sedang tertuju kepada Tuhan kah? Atau sedang tertuju kepada dunia kah, saudara? Kita lanjut di dalam ayat yang ke-36. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, saudara. Kalau sekarang, saudara, Tuhan datang kembali kedua kali. Sekarang, saudara, sudah siap belum kita, saudara? Ini menjadi satu pertanyaan, refleksi buat kita. Kalau Tuhan Yesus datang sekarang, saudara, sudah siapkah kita menerima atau menyambut kedatangannya, saudara? Saudara, kekuatan manusia itu, saudara, bukan dari sini. Dulu waktu masih kecil, waktu kita bodoh, kemudian orang tua, koko-koko bilang, makanya otak jangan taruh di dengkul, saudara. Waduh, ternyata bodoh. Makanya otak jangan taruh di dengkul, otak itu taruh di atas, saudara. Jadi secara nggak sadar, saudara, kita sudah ditanamkan konsep. Ini paling penting, saudara. Kekuatan manusia ada di sini.
Tapi Alkitab berkata bukan, saudara. Kekuatan manusia ada pada dengkulnya. Kekuatan manusia ada pada lututnya, saudara. Ketika seseorang dalam keadaan berat luar biasa, dia lemah, dihantam sesuatu yang berat, saudara. Kekuatan di sini, enggak, saudara. Kekuatan ada pada dengkulnya, saudara. Waktu berlutut, orang akan mendapatkan kekuatan, saudara. Pada waktu orang merasa diri kuat, itu artinya dia sedang lemah, saudara. Pada waktu dia sadar sesadar-sadarnya, saya lemah, dia sedang kuat, saudara. Itu namanya paradoks. Pada waktu kita kuat, kita lemah. Pada waktu kita tahu kita lemah, justru kita kuat. Kenapa? Pada waktu kita tahu kita lemah, kita sadar kita lemah, saudara. Kita pasti akan menekukan lutut kita, dengkul kita. Dan di situ kita bisa mendapatkan kekuatan, saudara. Kalau andai Tuhan datang kembali sekarang, saudara, siapkah kita berdiri di hadapannya, saudara? Ya tinggal dua kemungkinan. Kita tipe Kristen macam apa? Kristen sejatikah atau cuma Kristen KTP saja, saudara? Kristen sejati, saudara, siap. Yang tidak siap ada Kristen yang suka main-main, saudara. Mari kita sama-sama, saudara. Waktu Yesus datang, kita berjaga-jaga, kita siap, saudara. Bukan berarti, saudara, pada waktu kita berdoa berlutut, nah Yesus datang, enggak, saudara. Berdoa itu, saudara, itu setiap waktu. Berdoa tidak berlutut setiap waktu, enggak, saudara, tapi setiap waktu. Pada waktu kapanpun pikiran kita, saudara, itu tertuju kepada Tuhan, itu pun juga berdoa, saudara. Waktu pikiran kita tertuju kepada dosa, saudara, kita tidak sedang berdoa. Maka, saudara, Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu dapat kekuatan untuk luput dari semuanya ini, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dan yang terakhir, saudara, kita lihat dalam ayat 37-38. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari dia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Saudara, siang, malam, pagi. Siang Yesus mengajar di bait Allah, malam dia keluar bermalam di gunung, di Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi dia datang lagi bait Allah, saudara. Dan begitu banyak dicatat orang banyak mendengarkan dia, saudara. Kalau refleksi buat kita, saudara, orang zaman dulu suka mendengar pengajaran. Kalau orang zaman sekarang, saudara, sukanya mendengar khotbah apa, saudara? Apakah kita sukanya dengar khotbah motivasi? Atau kita, saudara, dengar khotbah sukanya adalah khotbah tentang pengajaran, saudara? Kalau saudara ingin dimotivasi, tidak usah ke gereja. Saudara tinggal buka saja YouTube, lihat saja, saudara, itu banyak motivator ulung, saudara. Dan juga saya berharap mimbar itu, saudara, itu adalah mimbar yang menyampaikan firman Tuhan. Apa beda seorang motivator dengan seorang pengkhotbah, saudara? Motivator memotivasi orang dan dia tidak mungkin menegur dosa, tidak mungkin, saudara. Kalau dia tegur dosa langsung tidak laku. Tapi pengkhotbah, saudara, dia harus berani tegur dosa. Dosa kemunafikan, dosa kemalasan, dosa narkoba, dosa apapun, dia harus berani tegur dosa, saudara. Itu apa namanya? Mimbar, saudara. Nah sekarang kita, saudara, kita sukanya dengar khotbah apa, saudara? Yang kedua, kita sukanya lihat apa, saudara? Kalau orang lihat mujizat, suka banget, saudara. Tapi kita suka nggak, saudara, melihat orang menderita? Tangan kita ulurkan tangan buat dia, saudara. Suka nggak, saudara? Tadi malam ke depan siap-siap mau kunci pintu. Wah, dengar kucing ngeong-ngeong, saudara. Aduh, kucing ngeong di mana ini ya, saudara? Ngeong-ngeong. Ini pasti anak kucing.
Dan kemudian cari-cari, enggak ada saudara. Cuma ada suaranya. Kalau ketemu saudara, saya akan angkat itu. 2 anak kucing. Saya akan buang saudara. Enggak mungkin saya pelihara, mati saudara. Saya akan buang ke tempat yang lebih aman. Kenapa? Kalau yang kedua, saya bunuh aja sekalian saudara. Kasihan, daripada dia kelindas oleh mobil, kasihan saudara. Mendingan bunuh saja saudara. 2 kemungkinan, pelihara atau simpan, taruh ke tempat yang lebih aman, atau bunuh saja saudara. Bersyukur tukang parkir, ketemu saudara. Kemudian ketemu, dia bawa ke tempat yang jauh. Saudara, kita suka melihat apa? Mujizatkah? Atau kita melihat saudara, orang menderita, orang sedang kesusahan, dan kemudian Tuhan pakai tangan kita, ulurkan tangan kita, menolong orang yang sedang menderita saudara. Orang zaman dulu suka dengar khotbah. Orang zaman sekarang tidak suka dengar khotbah saudara. Mereka suka dengar khotbah yang apa tidak tahu saudara. Dan juga orang zaman sekarang suka melihatnya mujizat-mujizat. Saudara coba cek di YouTube. Channel mujizat, rame saudara. Belum lama ini terkenal, ada satu orang pendeta, namanya pendeta mujizat saudara. Rame banget, itu di Balikpapan. Wah rame banget, wah langsung subscribernya jutaan saudara. Wah jago banget. Belum lama ini viral saudara. Bukan orang Kristen, tetapi orang dari Dayak saudara, mirip-mirip lah Kalimantan saudara. Dia melakukan pengobatan, waduh luar biasa saudara. Cuma pakai minyak warna merah, itu tangan orang begini saudara, itu bisa lempeng kembali saudara. Banyak banget. Kalau begitu saudara, wah ini bukan dari Tuhan, ini dari Tuhan. Nah ini lebih jago, itu gak jago saudara. Berarti apa? Tuhan kalah. Yesus kalah kalau begitu saudara. Maka saudara jangan silau sama mujizat, jangan saudara. Tapi kita silau dengan mujizat firman Tuhan yang merubah hati kita, yang merubah sikap kita, yang merubah konsep kita. Firman Tuhan saudara, kita mesti silau sama itu. Bukan silau dengan sesuatu yang mujizat terjadi saudara. Itu sangat mempermalukan yang ini saudara. Mari kita saudara, terus belajar firman Tuhan. Terus rindu dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Itulah suatu mujizat dari Tuhan saudara. Tuhan mencipta alam semesta. Satu kata, jadilah, maka jadi saudara. Tapi Tuhan saudara, untuk membentuk jiwa manusia, untuk merubah konsep manusia, tidak bisa, jadilah, tidak bisa saudara. Dia berfirman satu kata demi satu kata, satu kalimat demi satu kalimat. Akhirnya saudara menjadi sebanyak ini firman-Nya saudara. Buat siapa? Buat kita saudara. Untuk merubah konsep-konsep kita yang salah. Untuk juga membentuk karakter kita saudara. Itulah mujizat yang sesungguhnya. Mujizat, terjadi suatu perubahan sikap. Dari sikap yang tidak benar menjadi benar. Dari konsep yang salah menjadi benar saudara. Itulah yang seharusnya yang kita kejar saudara. Bukan cuma lihat mujizat-mujizat. Bukan cuma dengar khotbah-khotbah motivasi, enggak saudara. Kenapa? Karena kita nggak tahu Yesus pasti akan datang kembali. Dan dia saudara akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita masing-masing. Bagaimana pengertian kita, bagaimana karakter kita, apakah sudah dirubah, bagaimana pengertian kita, apakah sudah sesuai dengan firman-Nya. Berjaga-jagalah, Tuhan pasti akan datang. Jangan takut, tetapi mulai bersujud, berlutut, dan minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau yang tidak bosan-bosannya ya Tuhan berbicara kepada kami. Walaupun kami kadang-kadang bosan mendengar firman Tuhan, tetapi Engkau tidak bosan-bosannya terus berkata-kata kepada kami. Engkau tidak bosan-bosannya ya Tuhan terus mengingatkan kami agar kami jangan masuk kepada suatu jerat dan agar kami ya Tuhan berbahagia bersama-sama dengan Tuhan di dalam dunia yang seperti ini yang menakutkan, dalam dunia yang tidak membahagiakan ini. Tapi kami tetap bisa bahagia
bersama-sama dengan Tuhan. Kuduskanlah kami, kuatkanlah kami, pimpinlah kami, agar kami semakin lama hidup seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.